status yang nggak jelas, kita keluarga yang malu. Kita juga. Kamu jangan ikut. Udah yang nyamber satu aja nih, nyamber terus ya. Sabar, Hendra, biarin. Iya sekarang Ya oke. ini yang nggak bisa ngerti mas. Kalau dia juga bikin malu keluarga begitu caranya. Enggak, Kak. Memang adanya seperti itu. Mbak, bikin malu apa sih? Memang adik saya maling apa? Loh, sekarang kalau petantang-petantang pelabuhan apa nggak malu? Iparnya kerja di mana? Nggak kerja tuh, cuma nongkrong di labuhan. Hen, oke, disuruh kayak gini Hen. Iya, jawaban dari Hendra belum kita lihat. Tadi Kania sudah menjawab. Tolong kamu bicara, meyakinkan ibu mertuamu dan kakak iparmu. Jangan dengan bahasa yang elegan gitu, nggak meledak-ledak ya. Oke, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Maaf Mi, Mbak. Saya tahu posisi saya sekarang salah. Saya juga sadar akan hal itu. Tapi saya nggak akan pernah berhenti berusaha. Saya tahu nyawa anak saya itu lagi terancam. Dia harus ke rumah sakit terus. Saya sadar akan hal itu. Dan kebangkrutan usaha saya itu bukan karena kemauan saya. Tapi memang begitu adanya. Saya masih mencari uang. Mbak pikir saya diam enak-enakan aja? Enggak, Mbak. Berusaha. Tapi kamu berusaha untuk ceraiin istri kamu. Hendra, Kan Mbak yang minta tadi. Hendra abang bertanya nih Hen. Kenapa kamu mempunyai niat ingin menceraikan si Kania? Ini yang jadi masalah. Abang lihat. Padahal Kania mau menerima kamu apa adanya. Dia sayang loh sama kamu, Hen. Saya tahu. Tapi abang dan mbak lihat kan gimana perlakuan mami sama kakaknya ke Kania. Saya sayang sama Kania. Sebagai seorang lelaki, sebagai suami, setelah kamu nikah itu tanggung jawab kamu. Tidak Saya tahu bang. yang lain. Dan Kamu hati-hati kuat, dengan Hen. kata menceraikan, hati-hati ya. Laki-laki tidak boleh. Tidak boleh gampang Ucapkan. saja begitu. Itu juga yang saya harus beri catatan pada. Baik. Apapun yang terjadi, saya tidak mau diceraikan oleh suami saya. Masihkah kau mencintaiku? Baik. Segmen 4, semoga kita mendapatkan suasana yang lebih kondusif, lebih baik ya. Kepada kakak yang tercinta, saya dalam episode sebelum mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan hanya satu mulut tapi dua telinga. Artinya apa? Lebih banyak kita harus mendengar daripada Berbicara. ya. Setuju dong Bu? Jangan ngeliat saya begitu deh. Baik, betul. Kenapa Mbak? Saya hanya ingin bertanya, konfirmasi supaya ibu dan kakak lebih jelas lagi. Apakah tanya, Anda terbebani dengan status suami Anda ini yang pengangguran, yang dikatakan preman lah, kerjanya tidak jelas lah? Apakah itu yang membebanin Anda dan juga membebani keluarga Anda? Tidak. Saya tidak mempedulikan status suami saya. Semua ini saya lakukan demi keutuhan keluarga saya. Saya rasa iya, istri saya terbebani dengan status saya yang sekarang ini. Tapi entah kenapa, dia masih tetap juga bertahan dengan saya. Buat dia mungkin nggak beban mas, status yang nggak jelas, kita keluarga yang malu. Kita juga. Kamu jangan ikut. Udah yang nyamber satu aja nih, nyamber terus ya. Sabar, Hendra, biarin. Iya sekarang Ya oke. ini yang nggak bisa ngerti mas. Kalau dia juga bikin malu keluarga begitu caranya. Enggak, Kak. Memang adanya seperti itu. Mbak, bikin malu apa sih? Memang adik saya maling apa? Loh, sekarang kalau petantang-petantang pelabuhan apa nggak malu? Iparnya kerja di mana? Nggak kerja tuh, cuma nongkrong di labuhan. Gila kan? Ya itu kerjaan. Saya tetap masih berusaha mbak. Dan itu apa semua itu halal. Saya sih masih lebih senang dengar iparnya di mana, lagi lantang-lantung tuh di pelabuhan daripada iparnya di mana, di dalam penjara gara-garanya. Oh. Dengar kan? Kamu juga bikin perbandingan kok ekstrim banget gitu Diana. Enggak. Apa? Mbak, saya sama Mas Helmi berada di sini sekarang dengan posisi kami sekarang nggak langsung loh Mbak. Kami berdua lahir dan besar dari keluarga yang sangat sederhana, dari keluarga yang bukan sangat berada.
Dan kami bekerja, diberikan kesempatan oleh orang-orang yang menyayangi kami berdua, Ya. sehingga kami berdua bisa berdiri di sini sekarang dengan posisi besar. Apa Mbak pikir seorang Helmi langsung truk menjadi seperti ini? Enggak, Mbak. Ya. Loh, sekarang Mas Helmi dibikin susah nggak sama adik? Sama ipar? Oh, lebih apa? Oh ya, ipar saya juga nggak ada masalah dulu. Saya juga nggak pernah ngerepotin mereka kok. Ya, nggak ngerepotin mereka. Saya ngontrak rumahnya ganti 10 kali loh, Mbak. Ya, nggak ada masalah. Saya nggak jadi maling. Dengar kan? Jangan bilang malu-malu. Supaya kita paham bahwa orang ada sialnya, ada beruntungnya, ya. Pada saat dia beruntung, oke, kita nikmatin, atau mungkin minimal dia nggak ganggu. Tapi pada saat sial, mungkin juga kita sebaliknya, ya, usahanya untuk membantu. Oke, kalau nggak gini aja deh. Kita bermain empathy, seperti katakan oleh Ibu psikolog tadi. Ya, empathy. Empathy itu bagaimana kalau kita merasa orang lain. Ini ada bapak, anaknya sakit atau dia nggak bisa menjenguk. Menurut Mbak, menurut kakak, bagaimana sih? Ya lihat-lihat lah, tergantung. Kalau orangnya kayak begitu kok nggak pantas dia jadi bapaknya juga. No. Saya Bapak hanya bertanya. yang anak tua yang namanya bapak itu bukan cuma sekedar status. No. Saya cuma bertanya. Ini kita belajar empathy. Kalau anak Mbak dalam keadaan sakit, kemudian Mbak mau ngelihat dan tidak boleh, perasaan Ibu gimana? Atau saya Empati. ke Ibu? Kita berandai-andai. Kita berandai-andai aja, kita berandai-andai. Kania sakit. Pernah nggak? Mohon menengok Kania tapi ibu nggak boleh masuk. Perasaan ibu seperti apa? Saya marah. Saya sakit, saya sedih. Cucu manggilnya Ibu apa? Oma. Oma pernah bertanya nggak kepada siapa nama anaknya? Hani. Hani. Apakah dia sebenarnya mau di sana atau gimana? Ya, saya nggak sempat bertanya tentang itu. Karena anak itu kan sudah sakit, sudah sekarat begitu. Jadi kita bawa. Oke, gini. Ibu dan kakak melakukan itu. Ya, yang katanya quote unquote menyelamatkan cucu Anda itu atas dasar cinta. Sayang kepada Hani. Ya, artinya apapun yang minta Hani, kita akan kabulkan, ya. Hani ada di belakang Hani, tolong keluar Hani. Ya, Silakan Hani. Hani. Hani, Kamu nggak apa-apa saya. Dibawa keluar, Hendra dibawa keluar. Tas keluarga bikin begini. tahu si Wiwit tuh kenapa dibawa? Ngapain sih, Wit? Ini dengan siapa ya? Ini Oh, tante. penting. Tadi kamu nyusul ke sini, sengaja. Ani nggak betah tinggal di rumah oma sama papa. Hani kamu mesti ke Oma sama tante. Dengar ya Mbak, Hani lagi sakit. Jangan diracuni yang enggak-enggak. Justru bukannya diracunin, anak kamu tuh diobatin. Kalau nggak diobatin tuh nggak bisa. Tapi nggak begini caranya. Nggak begitu caranya gimana sih? Hani kangen ya sama papa ya? Ya. Kuat diri. Ya. Silakan. Untuk Mbak ya, Mbak tolong dengarkan Mbak ya. Seseorang yang sakit fisik tidak hanya membutuhkan obat dari dokter, tetapi membutuhkan kasih sayang. Ya. Jadi Mbak tidak bisa hanya mengatakan diobati karena sayang sama anak ini, tapi lihat Mbak sudah memutuskan kasih sayang anak ini dengan ayahnya. Itu merupakan racun Mbak. Mbak, ini bukan sekedar kasih sayang, dia itu perlu cuci darah, Mbak. Betul. Tapi kondisi fisik seseorang itu juga dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya. Ya. Mbak tidak bisa menggantikan kasih sayang orang tua dari keponakan Mbak. Anda dengar sendiri tadi Hani sengaja kabur dari rumah Oma karena Oma lagi di sini karena ingin bertemu dengan ayahnya. Papa kamu manggilnya sayang ya? Kamu kangen sama papa? Kamu sayang sama papa? Kamu mau tinggal di rumah oma? Terus menerus? Terus menerus? Nggak betah. Kenapa nggak betah? Ani kangen sama papa. Ya tapi mana bisa segitu, Mas. Hmm, Dia tuh harus berobat, Mas. tahu. Dan Anda? Misalnya dia disakit, Mbak, berobat ya berobat. Tapi tetap hatinya harus dikasih sayang. kenapa enggak? Selama ini memang siapa yang ngobatin Hani? Aku yang ngobatin kok. Dari kapan? Kapan
Sampai udah sekarat kayak begitu. Terlantar coba di rumah. Saya nggak pernah ya menantarkan anak. Nggak- Hati-hati kalau bicara ya. Anda mencoba untuk mengetes kesabaran saya. Oke, tenang. Udahlah, Pak. Udahlah, Pak. Biar. Oke, sebentar. Sebentar, saya tahu. Barangkali kakak yang satu ini merasa berhak kepada ponakannya karena atas dasar biaya. Ya, benar dong Anda? Siapa yang mau ngobatin? Butuh biaya besar kan? Mbak, Setuju kan? Mbak pernah mengajak bicara keluarganya, kakaknya. Maaf Mbak, siapa tadi? Kakaknya Nggak pernah Mbak. Hendra enggak? Maksudnya mereka mampu juga loh. Tapi mereka menghormati Hendra. Karena Mbak dan Mami sudah mengambil alih dengan sedemikian rupa. Oke. Mbak mencoba untuk mengajak mereka, yuk ini cucu kita nih sama-sama. Ponakan kita. Lagian kalau misalnya kita ngeliat keponakan kita sekarat, kita masih harus ngeriung-ngeriungin keluarga-keluarga dulu. Dibawa Kayak gitu. langsung boleh. Oke.